Halo, salam buat kita semua, teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya mau menanggapi beberapa orang yang mengatakan bahwa Israel itu segelintir debu yang mudah dihancurkan. Oke, baik. Saya cukup merespon dengan baik apa yang mereka katakan. Namun coba kita lihat pada beberapa periode yang telah terjadi saat munculnya Israel modern. Pada kesempatan ini saya membagikan beberapa video agar teman-teman tahu bagaimana Israel modern dan bagaimana dia berjuang mempertahankan kedaulatannya untuk berdiri menjadi sebuah negara yang berdaulat. Video pertama yang akan saya bagikan adalah peperangan 6 hari Israel melawan 6 negara raksasa yang barusan lahir, bisa melawan 6 negara yang begitu berkuasa pada waktu itu. Oke, saksikan ya. Perang Six Day War, perang 6 hari. 2 peristiwa perang sebelumnya ini bikin Mesir dendam sekali dengan Israel. Ya, dendam sekali dengan Israel, dan secara diam-diam tahun 1967 Mesir, Syria, Yordania itu merencanakan penyerangan besar-besaran terhadap Israel. Mesir, Syria, Yordania. Lalu mereka memberitahu terhadap teman-temannya yang sudah sama-sama menandatangani perjanjian perang abadi. Begitu 3 negara Arab ini siap mau perang dengan Israel lagi, disambut dan didukung oleh sekutu mereka, maka Irak siap turun tangan, Kuwait siap, Arab Saudi siap, Sudan siap, Tunisia siap, Lebanon siap, Aljazair siap. Ya, dalam perang ini Mesirlah otaknya melalui Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Ini adalah Gamal Abdul Nasser. Dia menghimpun kekuatan Arab besar sehingga perang Israel lawan Liga Arab ini lebih hebat dari perang kemerdekaan. Karena perang kemerdekaan cuma 5 negara tambah Palestina. Tapi sekarang selain Palestina sudah ada 10 negara Arab di sana. Saudara lihat ini, daftar ini. Mesir, Suria, Yordania, Lebanon, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Aljazair, Tunisia, plus warga lokal Palestina lawan 1 Israel. Ini kayak Daud lawan Goliat. Ya. Dari segi kekuatan jelas saja sama Mesir saja kekuatan Israel, perlengkapan segala macam itu tidak memadai. Apalagi sudah menghadapi Liga 10 ini. Ya. Mari kita lihat perbandingan kekuatan. Perbandingan kekuatan untuk tentara punya Israel ada 264.000 pasukan. Tapi Liga Arab 547.000 pasukan. Pesawat tempur Israel punya 300 buah. Liga Arab 957 buah. Tank Israel punya 800 buah. Liga Arab punya 2.504 buah. Jelas kekuatan tidak berimbang. Ya, Mesir sekali lagi paling kuat di antara negara-negara Arab, terutama angkatan udara mereka, karena mereka mendapatkan sokongan fasilitas militer, persenjataan, lagi-lagi dari Uni Soviet. Tapi rupanya sebelum 10 negara ini mau menyerbu Israel, Mossad ini CIA-nya Israel, apa tuh? Lembaga intelijennya Israel. Itu sudah tahu
Lalu berita ini pun diteruskan ke Amerika oleh Israel. Tapi Amerika tidak yakin. Menurut Amerika tidak mungkinlah setelah kasus 1948, lalu juga 56 perang Suez, tidak mungkin mereka masih berani. Sehingga Amerika tidak terlalu berespon. Inggris dan Prancis sekian lama dukung Israel, juga kali ini tidak mau ikut terlibat. Sementara musuh tambah banyak, kawan berkurang. Amerika tidak, Inggris, Prancis tidak. Maka Israel saat itu menjadi sendirian. Perhatikan kutipan ini. Israel meminta dukungan Amerika Serikat. Tapi saat kebenaran datang, komitmen Amerika menguap. Akhirnya orang Israel sadar sekali lagi bahwa mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Dan itu tidak mudah. Ada banyak keraguan dan kegelisahan dalam kepemimpinan politik. Inggris dan Prancis juga menolak untuk membantu. Dan sekali lagi Israel harus berjuang sendirian. 10-11 lawan 1. Nah, karena ini kondisi genting dan Israel bisa habis ini. Ya, maka rapat darurat segera diadakan pada 5 Juni 1967 pukul 1 dini hari. Rapat darurat. Ini adalah foto rapat mereka, ya, terhadap situasi ini. Dalam rapat yang terjadi dengan singkat, ya, mereka putuskan kalau kita tunggu diserang, kita mati. Jadi sebelum diserang, kita sikat duluan. Ya, perbandingan kekuatan tidak seberapa. Mereka jauh persenjataan lebih hebat. Mesir itu paling kuat dari sisi angkatan udara. Pesawat mereka buatan Uni Soviet, hebat-hebat dan banyak sekali. Kalau begitu, dan Liga Arab juga senjata pesawatnya banyak. Bagaimana melumpuhkan mereka? Serang duluan, sikat bandara. Waktu sikat bandara, tidak ada pesawat bisa terbang. Maka rapat jam 1 pagi. Dan seluruh pasukan diorganisir, terutama angkatan udara Israel. Lalu segera melancarkan serangan tepat pukul 7.45 dengan sasaran utama Mesir yang paling kuat. Maka 200 jet tempur Israel terbang dan menghantam seluruh bandara Mesir. Nah, seluruh bandara Mesir yang tampung pesawat tempur itu sudah siap terbang. Sama itu baku jejer pesawat ini. Baku jejer begitu disikat satu, hajar semua pesawat sayap terlepas. Ya. Coba kalau sudah lihat gambar ini. Ini adalah posisi Israel menyerang Arab. Ya, mereka kan dari bagian sana serbu masuk, ambil lebih dulu. Dan dalam 3 jam, mulai 7.45, 3 jam kemudian, Israel telah menghancurkan 18 bandara dari Liga Arab. Termasuk punya Mesir, Yordania, Syria, dan Irak. Ini ada foto bandara Mesir yang dilululantahkan oleh 200 jet tempurnya Israel. Ini sekali lagi serangan pintar. Mengapa? Karena mereka tahu negara Arab punya kekuatan pesawat tempur yang hebat dari dukungan Uni Soviet. Karena itu kalau biarkan mereka sampai terbang, Israel habis. Jadi lumpuhkan sebelum terbang. Sehingga akhirnya Mesir dan negara Arab maju tanpa kekuatan udara. Sehingga pertempuran hanya seru di darat. Tapi setelah bandara selesai, dihabisi semua pesawat tempur Israel. Target berikut adalah gudang senjata. Maka sikat habis gudang senjata semua. Dan selesai. Tanpa pesawat, tanpa perbekalan senjata yang cukup bagus. Sekarang mari baku lipat di darat. Nah, itu baru seimbang, ya. Nah, karena itulah maka
Liga Arab sekalipun besar, tapi sudah tidak punya kekuatan yang cukup untuk pertarungan darat. Saya berikan kutipan dari Wikipedia. Hampir di saat yang sama, jet-jet Israel membombardir basis militer Arab di Yordania, Syria dan Irak. Mereka menyerang dari laut untuk membom basis-basis militer Mesir, masuk ke dalam daerah Mesir. Dan setelah mendarat hanya untuk mengisi bahan bakar, mereka kembali membom sampai 25 lapangan militer Arab yang terutama tertutup asap. Pilot-pilot Israel begitu mahir sehingga mereka hampir tidak pernah meleset menembak sasaran dengan bom, roket atau peluru. Foto-foto udara serangan menunjukkan bahwa begitu banyak pesawat musuh yang hancur dan terbakar, dan hampir tidak ada lubang bekas bom di landasan atau gurun pasir di sekitar target. Terus sampai malam Senin yang ada adalah akhir hari pertama perang. Sekitar 400 pesawat terbang 5 negara Arab telah dimusnahkan. Mesir kehilangan 300, Syria 60, Yordania 35, Irak 15, Lebanon 1. Israel sendiri hanya kehilangan 19 pesawat dan pilot. Kebanyakan jatuh oleh tembakan dari darat. Jadi bukan pertarungan udara. Dari darat itu menjatuhkan 19. Selanjutnya, begitu banyak pesawat terbang Arab terjebak di tempat parkir mereka sendiri. Karena pesawat-pesawat itu diparkir berdempetan. Ujung sayap satu pesawat mengenai ujung sayap pesawat yang lain. Hal ini membuat pihak Israel dengan mudah menghancurkan semuanya dengan serangan pertama saja. Sir Ehyon, sebanyak 452 pesawat tempur lawan yang disiagakan, namun belum sempat mengudara, dihancurkan pada saat masih di landasan. Gara-gara didahului serangan ini, Liga Arab menyambut dengan kemarahan yang luar biasa. Mereka mengobarkan semangat untuk pertarungan darat. Dan sekalipun mereka sudah habis pesawat dan persenjataan sudah banyak berkurang, tapi kekuatan mereka masih merasa di atas Israel. Dan mereka dengan perang darat, lalu radio-radio mereka memberikan semangat kepada pasukan mereka. Radio-radio Arab melakukan teriakan-teriakan untuk tentara-tentara Arab habisi Israel. Radio Baghdad, Irak berteriak, bunuh Yahudi, bunuh Yahudi, bunuh Yahudi. Radio Syria melakukan prediksi peperangan dengan kesimpulannya, kami akan menghancurkan Israel dalam 4 hari menurut Syria. Dan juga radio Mesir mengumumkan beberapa keberhasilan mereka, menembak jatuh beberapa pesawat tempur Israel. Maka rakyat Mesir langsung bersorak-sorai. Hari itu sekolah-sekolah di Mesir dan Syria libur. Liburnya bukan karena takut perang, libur untuk merayakan kemenangan. Sementara radio Israel menyiarkan berita perang sengit telah terjadi, sambil memberikan semangat kepada pasukan Israel. Radio-radio Israel mengumandangkan lagu The Bridge on the River Kwai, seperti semacam lagu Mars. No 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 no, ya seperti itu, berikan semangat. Dan Moshe Dayan itu jenderal Israel pada waktu itu, Menteri Pertahanan Israel pada waktu itu, dia dikenal sebagai jenderal mata satu. Moshe Dayan, ini adalah Moshe Dayan, ya. Dan dia memberikan pidato di radionya Israel. Kalimatnya yang terkenal bilang begini, tentara-tentara pertahanan Israel, pada hari ini kami menggantungkan harapan dan keamanan padamu. Dengan pidato-pidato dan lagu-lagu penyemangat itu, semangat dan kekuatan Israel seperti berkali-kali lipat. Pada hari itu, 5 Juni tahun 67, Israel pada waktu itu memberikan, karena Israel lebih sibuk menghadapi Mesir, lalu mereka sampaikan pesan ke Yordania. Yordania sebaiknya tidak ikut campur. Ya, sebaiknya tidak ikut campur. Tapi Raja Yordania itu Raja Hussein, ini Raja Hussein, dia mendapat informasi bahwa Mesir sudah menang dari radio-radio seperti itu, sehingga pesan Israel untuk jangan ikut campur tidak dia gubris.
Karena itu saudara, keesokan kalau mereka terus maju juga, Yordania juga maju. Dan keesokan harinya, 6 Juni tahun 67. Karena Yordania tidak mengikuti pesan Israel. Akhirnya setelah Mesir dihantam pada tanggal 5, tanggal 6 Israel menghadap ke Yordania, dan pada tanggal 7 Juni Israel merebut kota Yerusalem yang ada pada teritorial Yordania. Nah, ini bagi Israel kemenangan besar karena mereka telah kehilangan kota Yerusalem 1897 tahun. Dan pada tanggal 7 Juni mereka berhasil merebut Yerusalem. Sementara angkatan darat Israel berperang mati-matian lawan tentara Arab di gurun Sinai. Ini duel mati-matian antara tank dengan tank. Dan tank-tank Israel itu disuplai dari Amerika. Dan Inggris, tank-tank Mesir suplai dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet dan Amerika ini mereka dua perang tapi melalui tangan orang lain. Itu kelihatannya dari dulu begitu, ya. Dan luar biasanya adalah bahwa biarpun dengan kekuatan yang kecil dibandingkan dengan Arab, tapi tentara-tentara Israel berhasil memukul tentara-tentara Arab dalam 100 jam pertempuran. Pada waktu itu, seorang komandan angkatan bersenjata yang belakangan menjadi Perdana Menteri, Yitzhak Rabin, itu memberikan laporan kepada Menteri Pertahanan Moshe Dayan. Berikut ini adalah laporan Yitzhak Rabin. Rabin mengatakan, kita telah menghancurkan hampir seluruh kekuatan tentara Mesir, memberikan pukulan telak pada pasukan Yordania, menguasai daerah-daerah penting Jazirah Sinai dan tepi barat Yordania, dan kita telah hancurkan hampir seluruh kekuatan angkatan udara keempat negara Arab. Tanggal 9 sampai 10 Juni tahun 67 terjadi lagi pertempuran sengit antara pasukan Israel lawan Syria. Hasilnya bagaimana? Shir Ehyon, 100 lebih pesawat tempur Syria dirontokkan oleh pesawat tempur Israel dalam satu peperangan di udara tanpa satu pun dari pesawat Israel rontok. Karena itu Israel sekarang menjelma menjadi angkatan udara terbaik di dunia. Bahkan pilot-pilot angkatan udara Amerika justru pergi belajar di Israel. Kalau urusan angkatan udara. Sementara di darat, pasukan Syria tidak bisa lagi membendung Israel. Dan akibatnya dataran tinggi Golan sampai ke jalur Gaza yang sebelumnya di tangan Syria sekarang jatuh ke tangan Israel. Demikian juga di laut, angkatan laut Israel berhasil menguasai Salam el-Sheikh di Laut Merah yang juga dikuasai Syria. Sehingga dari sini Syria habis banyak wilayahnya. Karena seandainya mereka dengar peringatan Israel, jangan ikut campur, mungkin mereka aman. Tapi karena berita hoax bahwa Mesir sudah menang, mereka tetap gempur Israel dan akibatnya kerugian banyak pada mereka. Ya, dan ini adalah kemenangan Israel atas Syria di semua lini. Dalam waktu sekitar 6 hari, Israel berhasil menghancurkan negara-negara Arab tersebut dan memenangkan setiap peperangan. Dan tanggal 11 Juni, gencatan senjata. Israel merayakan kemenangan besar mereka dalam perang 6 hari. Ini adalah foto perayaan kemenangan mereka. Dari Wikipedia, suasana di Tel Aviv sangat berbeda. Tiba-tiba saja kota dipenuhi bendera-bendera biru dan putih yang melambai di tiang-tiang tinggi, yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat dan mendarat di halaman-halaman dan membuat lautan warna yang berkilau. Pantai-pantai dipenuhi orang-orang yang merayakan kemenangan. Tentara-tentara membersihkan debu gurun pasir di sepatu botnya. Tadi dengan menaklukkan Syria, mereka berhasil mendapatkan kota Yerusalem, kota yang sudah mereka hilang kota itu 1897 tahun. Karena itu begitu mereka berhasil merebut Yerusalem, dengan sangat emosional mereka ada di kota Yerusalem.
Seorang tentara bahkan di tembok ratapan menangis sejadi-jadinya di sana. Sementara yang lain memasang bendera Israel di tembok ratapan itu. Berikut ini adalah foto mereka. Ini yang satu sedang nangis dengan sedih. Karena setelah 1897 tahun masih di Israel, Yerusalem jatuh ke tangan Israel. Bendera Israel dipasang di sana. Berikut ini data korban. Yang tewas dari Israel 779 orang. Dari negara Arab 21.000. Yang terluka di Israel 2.563. Negara Arab 45.000 orang. Dari Israel ditangkap 15 orang. Negara Arab ditangkap 6.000 orang. Pesawat hancur 46 buah. Negara Arab hancur 400-an buah. Dari perbandingan ini jelas kemenangan ada di tangan Israel. Wikipedia. Dari segala faktor di atas, kesimpulan akhir menunjukkan bahwa kemampuan militer Israel yang luar biasa, taktik dan waktu mereka yang tepat, profesionalisme dalam kemampuan bela diri mereka yang membuat Arab kalah telak, merupakan pelajaran klasik yang layak dipelajari dengan rasa kagum oleh seluruh pendidikan militer di seluruh dunia. Selain hal itu, hal utama lainnya adalah dedikasi bela diri Yahudi yang ditempa ribuan tahun penjajahan dan penindasan, dan juga tekad mereka yang begitu teguh agar Israel mampu selamat sebagai negara mandiri. Setiap orang Israel berperang bagi kesatuan kasih, iman dan negara. Kata Moshe Dayan di akhir minggu, jika boleh kukatakan, kami merasa kami berperang untuk mencegah jatuhnya Bait Allah yang ketiga. Akibat perang ini, luas wilayah Israel makin bertambah. Jadi perlahan-lahan Israel kembali menguasai daerah-daerah yang merupakan wilayah mereka sesuai perjanjian lama. Wikipedia. Satu persatu kota-kota lain yang tertulis dalam Alkitab jatuh ke tangan Israel. Yeriko, Hebron, Bethlehem. Penyerangan terus dilakukan sampai tentara Israel menguasai seluruh daerah barat sungai Yordania yang dulu dikuasai kerajaan Raja Hussein dan juga Laut Mati. Terus secara keseluruhan wilayah Israel bertambah 3 kali lipat, termasuk sekitar 1 juta orang Arab yang masuk ke dalam kontrol Israel di wilayah yang baru didapat. Banyak dari penduduk wilayah-wilayah tersebut mengungsi keluar Israel. Batas Israel bertambah paling sedikit 300 km ke selatan, 60 meter ke timur, dan 20 meter ke utara. Barat tidak bisa karena laut. Itu perang 6 hari. 3 peperangan telah dimenangkan Israel.